Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah raya saat pagi hari ini. Nanti kita juga akan nikmati perjamuan yang kudus dari Tuhan. Kita menyiapkan tubuh jiwa roh kita, hati kita untuk menghadap tatanya yang maha kudus. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yang bersyukur buat kasih anugerah-Mu kepada kami semuanya, Kau limpahkan kepada setiap kami Bapak. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, biar kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Kuasai setiap atmosfer tempat ini dengan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dalam kendali kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap kami. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Setiap jam, setiap waktu, setiap detik kami mau menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang beri sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sama-sama katakan, di setiap nafas
Gembala yang baik, Gembala yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Namanya berkuasa. Namanya berkuasa, Yesus Kristus. Terima kasih. Mari Roh Kudus jamah setiap kami di pagi yang indah ini. Jamah setiap kami Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalir atas kami. Mari yang sakit Tuhan jamah oleh bilur Yesus, kami boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan beri penghiburan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa. Yang terbelenggu Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kirabalaba Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Syukur ku naikkan kepada Engkau Yesus Kristus. Karena Engkau kudus, kudus dan kudus selamanya. Ora lama ya shikarabaya shakana karabaya shikini karabaya kirabaya shakana karabaya shakana karataka ya shikini kiri lama ya shakana karabaya shikini karataka. Terima kasih Pak. Pujian hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Katakan dengan kesungguhan, kuduslah Yes Lord. Kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Nyanyikan kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Haleluya. We worship you. Surga bumi menyembah. One more time. Kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta Haleluya Yesus Tuhan. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Ya Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita naikkan pujian sukacita saat pagi hari ini.
tak tertandingi kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu, haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran dan ajaib? Yes. Yes. Kerajaannya kekal sekarang sampai selama-lamanya. Semua musuh akan gemetar mendengar nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Yes. 1, 2, 3.
Haleluya, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Yes. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Pagi yang indah ini, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan pada Tuhan, pada setiap kita untuk beribadah pada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu adalah anugerah yang terindah buat kita. Di sana sini, bukan di sini ya, di sana banyak yang sakit ya. Saya yakin percaya pada setiap kita, mungkin saat pagi hari ini kita juga mungkin mengalami kurang enak badan. Mungkin saudara kita yang di rumah sakit, yang di rumah mungkin beradanya lagi sakit. Kita mau percaya, kita bersatu hati berdoa buat kita semuanya, saudara kita. Biarlah darah Tuhan Yesus menyembuhkan pada pagi hari ini. Amin. Ya, terlebih nanti kita akan menikmati perjamuan yang kudus dari Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan pada hambanya, kita naikkan pujian, penuhi hatiku. Haleluya. Yes. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama katakan, kita rasakan. Ku rasakan kasih-Mu. Nyanyikan dengan kesungguhan lagu ini. Dan hanya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sama katakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam
mengajak jemaat untuk menyanyi pujian ini dengan kesungguhan hati. Yes, kudusan. Pada hambanya dipersilakan. Dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sembah Dia, masuk di dalam hadirat-Nya. Haleluya, penuhi aku dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya rabataka rabasikiri. Ya rada kesika rabataka ramasikiri. Ya ramasika rabataka ramasikiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Siara bataka ramasiko hormotokorgo sikiri. Biarlah hati kami bergembira dan bersuka cita Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Karena kami rindu terus bergaul dan untuk bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Baik di dalam kehidupan ibadah, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan untuk terus dekat kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan, kami rindu akan sabda. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hati kami, kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Dengan urapan yang baru, supaya kami boleh menangkap firman dan melaksanakan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Kau buat berhasil, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kemenangan dan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu. Urapi kami semuanya dengan kuasa di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Setiap hari kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Dan hari ini pun juga hari kemenangan. Domingus, hari Tuhan, hari kemenangan. Karena Tuhan sudah menang dan memberikan kemenangan buat kita semuanya. Apakah ada amin? Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang kelima. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. 2 Tawarikh bab 20 ayat 1 sampai yang kelima. Firman Tuhan katakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim.
datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. 6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan belajar dari kehidupan Raja Yosafat. Pada saat menghadapi masalah, pada saat menghadapi musuh, pada saat menghadapi, dalam arti tanda petik, yaitu pandemi pada waktu itu. Pandeminya apa? Yaitu musuh yang mau melawan, yang mau menyerang Yosafat dan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Apakah maksud dan rencana Tuhan? Yosafat mengalami seperti ini. Tentu saja ada rencana Tuhan sangat indah dan luar biasa. Dan akhirnya untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah dasar dan luar biasa. Allah adalah Allah yang hidup, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa. Kalau saudara membaca seterusnya. Intinya itu supaya Allah dipermuliakan. Tetapi demonya, peragaannya, prakteknya, umat Allah termasuk Yosafat harus menghadapi sesuatu yang harus dihadapi. Demikian juga di masa-masa pandemi ini. Mengapa terjadi di bangsa-bangsa? Mengapa terjadi di Indonesia? Kami yakin dan percaya, saudara memastikan bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Apa ada amin? Saudara katakan sama-sama, Tuhan punya rencana yang indah. Buat bangsa ini, buat bangsa-bangsa, buat saudara dan saya, buat gereja Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah, bagaimana sikap Yosafat? Kalau kita mempelajari, bagaimana sikap Yosafat sebagai orang yang bergaul karib dengan Allah dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi musuh. Dan pada saat itu musuh yang dihadapinya adalah Bani Amon, Bani Moab, dan Bani Edom. Orang-orang dari pegunungan Seir. Yehuda diserang dengan 3 suku bangsa. Bagaimana sikap Yosafat di dalam menghadapi pergumulan tantangan? Apakah dia mengecilkan? Enggak. Secara manusia, Yosafat menghadapi ketakutan yang sangat besar. Apa ada amin? Dan ini fakta. Firman Tuhan menunjukkan Yosafat menjadi takut. Secara manusia Yosafat menjadi takut dan takut. Orang menghadapi masalah yang normal pasti mengalami ketakutan. Kalau sampai guyung ngakak-ngakak, lege-lege, apa yang terjadi? Sombong. Secara manusia sekalipun raja punya pasukan khusus, punya penjagaan, pengamanan. Senjatanya pun juga dapat dikatakan canggih. Tetap menghadapi ketakutan. Karena apa? Tentara mereka jauh lebih besar daripada Yosafat. Secara hitung-hitungan jumlah kalah.
Tetapi justru dalam kondisi secara manusia takut, Tuhan menggerakkan, memberikan dorongan untuk mencari Tuhan. Katakan sama-sama, mencari Tuhan. Apa ada amin? Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan bukan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Langsung ambil otoritas. Dan otoritas itu dari Tuhan yang ditaruh di dalam hatinya. Yosafat dapat kasih karunia Tuhan. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Apa ada amin? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Karena yang kita cari adalah sumber kehidupan. Yang dicari Yosafat adalah sumber kehidupan. Allah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang ditakuti oleh bangsa-bangsa. Apalagi setelah kejadian Yosafat mengalahkan bangsa-bangsa itu. Tetapi bukan Yosafat yang mengalahkan Tuhan, sehingga mereka menjadi takut. Mereka menjadi takut kepada Allahnya Yehuda, Allahnya Yosafat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketakutan mengubah di dalam dirinya untuk mencari Tuhan, dekat kepada yang hidup, yaitu Allah yang perkasa dan maha kuasa. Bukti bahwa Yosafat ini adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau tidak bergaul dengan Tuhan pasti cari. Seperti hanya Raja Saul, dia cari petenung-petenung, dia cari roh-roh dukun-dukun pemanggil arwah. Itu Saul. Akhirnya menghadapi hukuman yang luar biasa. Tubuhnya dipenteng di tembok oleh musuh-musuhnya pada waktu itu. Tragis sekali Saul menghadapi kematiannya karena melawan Tuhan. Sekalipun awalnya hebat, luar biasa, tetapi di akhir hidupnya dikalahkan musuh dan tubuhnya dipenteng di tembok kota pada waktu itu. Ngeri sekali. Tetapi Yosafat, dia tetap mencari dan mencari Tuhan. Karena dia tahu dan percaya yakin, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Maka hai jiwaku. Kalau itu dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa yang bebas, Yosafat tentunya, hai jiwaku, jangan takut, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bukannya menjauh dari Tuhan, bukannya menjauh dari bait suci Tuhan, tetapi justru semakin maju dan kokoh di dalam Tuhan. Seperti tantangan dan tantangan pada waktu tahun 2000-an dengan tetangga seperti itu, justru tidak menjauh dari Tuhan. Hampir kami secara pribadi mau menjauh. Untuk apa? Ikuti kegerakan roh. Ternyata musuhnya banyak, ternyata orang seperti itu. Tetapi Tuhan menguatkan. Banyak buku-buku yang diberikan pada saya. Demikian juga mentor memberikan. Jangan takut. Aku tempatkan kamu di tempat yang berduri. Dan dekat kalau jengking, justru imanmu jadi sentosa. Pada waktu menghadapi pergumulan, Yosafat tetap mencari Tuhan. Apa ada amin? Dan bukti daripada mencari Tuhan, apa yang terjadi? Kehidupannya semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Saat menghadapi masalah, dia tetap ada semangat, ada passion, ada spirit untuk tetap mencari Tuhan. Apa ada amin? Orang-orang yang menghadapi ketakutan, orang-orang menghadapi musuh, orang-orang sedang menghadapi situasi kondisi yang sulit. Justru kalau bergaul dengan Tuhan, ada passion, ada spirit, ada semangat untuk maju dan tetap maju. Sebab tahu kenapa saya harus maju, kenapa saya harus mencari Tuhan, karena saya datang pada Allah yang hidup. Tuhan pasti akan memberkati dan memberikan kemenangan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Yosua ada tekad yang bulat, ada kemauan yang bulat untuk datang dan datang. Itu cirinya orang yang bergaul. Kalau yang tidak bergaul, halah orang tuan-tuanan, orang gereja-gerejonan, mbah dukun lebih kuasa. Tetapi ingat,
hari-hari ini yang kami layani dengan Mas Agus, dengan Bu Wardi. Ini orang ketemu Allahnya Yesus itu. Allah Yesus. Dia ketemu Allah Yesus. Jadi panggilnya tuh Allah Yesus itu. Hidup orang koyo ngene. Mereka yang sekarang ini kenal siapa Yesus. Dia semakin maju dan kokoh dan kuat. Betul Mas Agus ya? Kemarin dilayani. Untung saya. Ini orang di sini kenal Allah Yesus. Ngajari bukan untuk berperang, tapi ngajari untuk damai. Itu luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu kalau orang-orang akhir-akhir ini banyak datang mencari Tuhan. Dan mencari Tuhan apalagi di India. Akhirnya membangun gereja yang super besar. Mereka haus dan haus. Demikian juga di bangsa ini. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Untuk mencari dan mencari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam menghadapi pergumulan masalah di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ingin menghancurkan iman kita, menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan bangsa ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan. Apakah kita semakin jauh dengan Tuhan? Apakah kita semakin mendekat pada Tuhan seperti Yosafat? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tetapi siapa yang mencari Tuhan akan hidup. Akan memperoleh berkat Tuhan, akan mengalami lawatan Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan. Apakah ada amin? Amin. Senyum kanan, senyum kiri. Nah gini. Biar tidak tegang gitu. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Kan gitu. Iya. Kita tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Di masa pandemi ini jangan ngeluh tapi semangat. Peluang-peluang banyak untuk bisa kita kerjakan. Mesa-mesen guyu itu memang indah di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap Raja Yosafat sebagai seorang pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Apa yang dikerjakannya? Mengajak dirinya sendiri untuk berpuasa. Kemudian menyerukan kepada umat untuk berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan. Ayat 3 dulu. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kalau Yosafat menyerukan berpuasa dirinya sendiri, hai jiwaku berpuasalah. Dan juga menyerukan pada umat untuk berpuasa. Berpuasa. Berpuasa di hadapan Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu, hari Jumat, kita mau peperangan rohani yang didukung oleh hamba-hamba Tuhan, sekalipun hamba Tuhan tidak hadir, tapi di garda mereka memberikan semangat dan semangat. Kami dukung dari rumah. Memang itulah pentingnya yang namanya jejaring. Aku iso aku ngene, aku iso aku ngene. Sing iso ngene, sing iso ngene mendukung yang ini kan gitu. Jadi saling mendukung. Ini persekutuan yang indah. Ya. Persekutuan yang indah, saling mendukung. Demikian juga Salatiga berdoa, Salatiga beriman. Mereka pun juga mohon dukungan dari tempat ini. Oleh sebab itu tolong doakan untuk hamba-hamba Tuhan Salatiga beriman. Di sana ada doa keliling. Ini nanti jam 2 ada doa keliling. Jam 3 sampai jam 6 bagi-bagi berkat. Lah kita dukung supaya berkat yang disampaikan itu dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya masuk di dalam hati. Nasinya masuk di mulut dan perut. Diproses secara kimiawi di dalam tubuh kita, di dalam tubuh mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Berdoa puasa, mengambil sikap untuk menyerukan doa puasa. Puasa berarti siap untuk diproses dan diproses. Diproses Tuhan. Berpuasa itu tidak enak. Tidak makan, tidak minum. Ya. Dan lebih daripada itu, hatinya terus ditata. Merendahkan diri, bertobat, mengaku dosa. Di hadapan Tuhan. Sehingga secara pribadi kalau orang itu bertobat mengaku dosa di hadapan Tuhan, tidak menunjuk orang lain.
Kowe sing salah, aku iki sing bener. Itu namanya bertobat seperti gelagat. Seperti kalau belukang itu belukang yang melumah. Ya aku bertobat tetapi sombong. Bertobat merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan hanya bergantung pada Tuhan. Itu puasa tujuannya itu. Inilah arti puasa dan tujuan puasa yang benar di hadapan Tuhan adalah dikehendaki oleh Allah untuk merendahkan diri dan bergantung. Sekalipun bangsa Israel pada waktu itu sudah bersiap-siap berperang. Secara manusia, secara fisik tentara sudah digeladi, sudah dilatih. Senjata sudah dipersiapkan. Tetapi itu memang harus dipersiapkan. Tetapi Tuhan di dalam berperang tidak demikian. Manajemen perangnya sudah dipersiapkan. Tetapi pada waktu itu Tuhan lebih menghendaki apa? Senjata fisik tidak perlu dikeluarkan. Peluru tidak perlu dikeluarkan. Kamu hanya doa, memuji, menyembah Tuhan. Nanti aku yang berperang. Dan akhirnya Amon dan Joab dikacaukan dengan Edom. Pada waktu Amon dan Moab itu mau menyerang Yehuda, dihadang oleh Edom, akhirnya perang dewe. Tuhan memakai ilmu putar gilingnya Tuhan. Mengacaukan. Ya, bukan putar gilingnya orang-orang di luar kita itu udah. Diputar balikkan, pembalikan. Yang mereka sepakat untuk maju berperang melawan Yosafat, diubah jadi apa? Amon dan Moab menghadapi Edom. Perang. Setelah Edom kalah, Amon sama Moab perang dewe. Akhirnya mati kabeh. Tercatat di Alkitab semuanya mati. Tinggal barang-barang yang bisa dijarah. Dan yang dijarah itu luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bagaimana menghadapi situasi kondisi seperti sekarang ini. Jangan mengeluh, jangan protes pada pemerintah. Jangan protes pada siapapun. Aku durung untuk bagian beras, aku durung untuk bagian 3 bulan. Orang usah dipikir. Nek mereka memberi silakan diterima. Kalau tidak memberi, saudara terus maju bersama Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Berkat Tuhan itu pasti dialirkan di dalam hidup saudara dan saya. Apa ada amin? Dene diberi, terima dengan ucapan syukur. Kalau tidak, orang saya protes sampai kepala desa. Protes sampai perangkat, aku ora entuk iki. Sing iku entuk aku ora entuk. Wis urusane. Nek bagi orang yang bergaul dengan Tuhan tidak mempermasalahkan seperti itu. Kalau aku tidak, berarti Tuhan izinkan aku untuk berdoa puasa, bergantung pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati lebih daripada apa yang diberikan oleh pemerintah. Amin. Tugas pemerintah memang seperti itu. Kalau diberi, terima. Kalau tidak, minta sama Bapa di surga. Amin. Apa ada amin? Lah maka hidup kita menjadi tenang dan damai. Ono masalah, bersyukur. Syukur, apa-apa guyu. Apa ada amin? Yang penting berasnya penuh, berkatnya penuh kan gitu. Ya. Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Dengan berpuasa bergantung pada Tuhan, maka kita lebih tekankan. Bukan fisik kita yang kita gunakan, tetapi secara rohani di dalam kehidupan kita untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengambil sikap seperti Yosafat? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Mengandalkan jasa kita, masa lalu kita. Aku dhisik kok orang penting loh. Saiki kok tidak digunakan. Mendekatlah pada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menunjuk saudara dan saya. Amin. Lah kalau kita menjauh dari Tuhan, ditunjuk malah gelilang-gelile. Lah kapan iso? Karena ini adalah pekerjaan roh. Seperti di tentara. Pernah pada suatu saat itu seseorang tentara itu di timur itu nembak uang berkali-kali. Karena dia pasukan. Tetapi setelah ditarik pulang, kemudian ada tugas ke luar negeri. Loh aku mati wong piro? Wah ini perang. Loh aku kok tidak ditugaskan? Akhirnya dia tidak masuk, ya, disersi, tidak masuk di kesatuan.
nganggo karepe dhewe, datang ya dihukum oleh komandan. Sekalipun punya jasa, sekalipun punya talenta, tetapi yang menugaskan itu adalah komandan yang memang layak untuk menugaskan. Demikian juga kita. Jadi kita jangan nyoroh-nyoroh no awak, tetapi kita tetap bersiap-siap. Kalau nanti Tuhan kehendaki untuk maju berperang. Kalau Tuhan kehendaki untuk terlibat. Kalau tidak, bagiannya doa syafaat. Jangan sampai ngomel-ngomel, gerutu-gerutu dan sebagainya. Itu adalah ciri orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Kalau yang bergaul dengan Tuhan, tetap siap siaga. Pada saat suruh maju-maju, pada saat suruh mundur-mundur, pada saat suruh bangun-bangun, pada saat suruh menikmati berkat-berkat. Kalau kita bisa seperti itu, enjoy saja. Apakah ada amin? Pada saat Pak Jamil, kamu harus hadir. Tidak usah hadir. Apakah ada amin? Loh gitu aja kok repot. Dipikir yang ruwet-ruwet itu. Karena ini adalah tugas dalam, demikian juga dalam kehidupan tim. Pada waktu tim keliling Kota Pati, siapa yang ditunjuk Roh Kudus berangkat, yang tidak di sini jadi pendoa. Misalnya saya disuruh untuk tetap diam, malah enak kita doa syafaat. Suruh berangkat. Loh kalau kita sudah mengetahui alur Roh Kudus, enak. Tidak ada yang protes, tidak ada berontak, tidak ada yang macam-macam. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, seperti Yosua dengan Yosafat pada saat itu maju-maju, memuji, perang dalam arti senjata fisik tidak usah digunakan. Dan akhirnya kemenangan terjadi. Sehingga Yosafat pada waktu itu pasukannya tidak berperang, hanya bersiap-siap siaga, nunggu keputusan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan pada waktu mengajukan dan akhirnya yang terjadi kemenangan terjadi di dalam kehidupan Yosafat pada waktu itu. Dan akhirnya bangsa-bangsa pada waktu itu takut kepada Allahnya Yosafat. Allah Israel itu luar biasa, dahsyat. Bangsa-bangsa gemetaran. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana kehidupan kita pada masa-masa sekarang ini. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini, apakah saudara dan saya mau mengalami kemenangan dan kemenangan? Apakah saudara dan saya mau mengalami berkat dicurahkan, lawatan Tuhan dinyatakan? Masa-masa seperti sekarang ini siapa yang kita andalkan? Andalkan pendeta, saudara akan kecewa sendiri. Saudara mengandalkan pemimpin, bisa kecewa sendiri. Kalau saudara mengandalkan lebih daripada yang Tuhan mau. Semua ada batas-batasnya. Demikian saudara juga ada batas-batasnya. Jadi kita tidak bisa, cuma kita kerjasama saling melengkapi. Itu yang paling indah di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan, kemenangan? Pastikan diri kita. Pastikan saudara dan saya yakin dan percaya. Sebab dengan saudara yakin dan percaya, memastikan diri saya bahwa saya percaya kepada Tuhan. Saya bergaul karib dengan Tuhan. Pastikan diri kita untuk tetap datang kepada Tuhan Yesus. Berpuasa, meredakan diri, mengendalikan diri. Dan mengandalkan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Masa-masa seperti masa-masa yang tepat. Tidak usah banyak keluyuran, tidak usah banyak jalan-jalan kemana-mana. Kecuali ada kebutuhan khusus. Baru kita bergerak. Ya, beberapa hari yang lalu Tuhan gerakkan untuk ke Pak Marti. Memang masa-masa ini seperti ini, ya sudah gerakkan. Saya berangkat. Itu pun waktunya jadak. Saya cerita dengan istri, saya pengen ke sana. Ternyata apa yang terjadi? Oh, Aida sakit. Itu hari Kamis sore saya datang. Kemudian Jumat pagi saya ke situ lagi. Pak Pujo, habis saya kemudian Pak Pujo pada waktu Kamis itu. Kemudian apa yang terjadi? Sabtu Pak Marti ngebel. Anaknya di UGD. Kemudian langsung saya ke UGD karena sekarang sudah masuk ruangan, tidak bisa masuk. Kalau masih di UGD kan bisa, cepat ke sana. Dan kemudian proses rongsen, tetapi hasilnya mungkin hari ini.
tetap dukung dalam doa. Apa ada amin? Demikian juga Fitriana, hari ini pun juga masuk rumah sakit. Istrinya Mas Imam, sakitnya apa? Tidak perlu diberitahu, yang penting kita berdoa dan berdoa supaya Tuhan pulihkan. Apa ada amin? Kemudian setelah itu ada berita, ibunya Mbak Meni dipanggil Tuhan di Solo. Saya tanya, dikubur di mana? Pertama ya besok hari Minggu Pak sore, tetapi berita lagi memberitahu Senin dibawa ke sini, Selasa dikubur. Karena juga nunggu anaknya yang ada di Flores atau di mana, kan gitu. Tetap dukung dalam doa supaya keluarga diberkati, yang ditinggal diberkati, dan semuanya tetap mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, dalam menghadapi situasi seperti ini, belajarlah seperti Yosafat, memastikan diri untuk senantiasa bergaul dengan Tuhan, datang pada Tuhan, kemudian berpuasa, memuji, menyembah Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan pembalikan sehingga kemenangan terjadi. Maka kehidupan kita pasti akan diberkati dan terus diberkati dan diberkati. Apa ada amin? Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Ajari Tuhan, kami minta kasih karunia dari Engkau, supaya kami boleh belajar dari kehidupan Raja Yosafat, memastikan diri untuk datang kepada Tuhan. Kalau kami untuk datang pada Yesus, memastikan diri kami untuk berpuasa, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemenangan, melimpahkan berkat-Nya. Tuhan akan melawat umat-Nya, Tuhan akan melawat bangsa ini, Tuhan melawat gerejanya. Tuhan akan melawat dan terus melawat di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dibuatnya berhasil, hidup kami dibuat beruntung, kehidupan kami diberikan kuat dan kuat di dalam menghadapi tantangan rintangan. Sehingga nama Tuhan yang utama dipermuliakan, ditakuti bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya boleh memuji dan menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita pujikan dengan lagu kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
hati kami. Kemenangan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Tanakan pujian. Haleluya. Kaulah kuatku. Yes. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Ya. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Silakan Bapak Ibu, bangkit berdiri. Yes. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan